Halo YouTube, kembali di channel Mas Perez. Kita akan mengulas lagi. Vivo udah ngeluarin generasi terbaru seri V V25. Kemarin V23, sekarang muncul nggak lama. Ini heran ya, lomba-lomba hadirin kelas varian baru, generasi baru dalam waktu yang singkat, nggak sampai setahun lewat gitu. Napa istilahnya orang-orang udah pakai setahun baru muncul baru, enaknya kayak gitu kan. Dan V25 hadir dua varian, yang saya pegang adalah V25 5G dan yang Pro. Ini jadi gambaran buat kalian nanti yang pengen beli nih, misalkan ada budget, kira-kira enak beli yang mana. Tapi saya akan bikin komparasi nanti sekilas lagi ya. Kalian yang budget misalkan di 599, itu kan rivalnya cukup bervariasi. Ada ini, ada si Xiaomi ada dua, malah Poco juga kan. Kira-kira kalian bakalan yang suka yang mana di budget range sekitar 5 jutaan lah, 5,5 sampai 6 juta nih. Atau misalkan yang ini, nah ini 899 yang Pro. Misalkan kalian mau di compare nih dengan Samsung A7 III atau dengan Poco F4 GT, itu silahkan sampaikan komentar kalian kira-kira mau di compare yang mana next. Karena saya akan sekarang kan pembahasan ini untuk kalian memilih-milih ya, milih dulu yang versi yang biasa atau yang Pro. Kira-kira perbedaannya apa aja dari kedua handphone ini? Yuk langsung kita ulas. Oke, dalam kemasan langsung aja kita lihat seperti ini, dan ini kita kebetulan dapat warna yang tidak bisa berubah warna ya. Untuk yang Pro itu tersedia dua warna, Surfing Blue dan Starlight Black. Ini yang Starlight Black, dan kalau yang V25 5G itu ada Aquamarine Blue dan Diamond Black, dan ini Diamond Blacknya. Jadi kayak diamond gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa memperagakan kalian. Kalau yang ingin bisa changing color itu pilih yang bukan yang black, Surfing Blue sama yang Aquamarine Blue. Dan dalam kemasan kalian bisa lihat sama-sama. Nih kedua handphone dibekali semua kelengkapan yang seperti ini. Nggak seperti merek sebelah ya, karena you know lah, yang pelit banget dengan memberikan perlengkapan ini. Charger ada, kabel USB Type-C, silicone case, kemudian buku atau panduan dan garansinya, kemudian tetap ada SIM ejector. Nah, yang menjadi perbedaan pertama dari desain body ini adalah dari chargernya masing-masing ya. Kalau yang versi V25 5G itu hanya dapat 44 watt, sedangkan yang Pro itu dapat 66 watt. Kira-kira kalian lebih suka yang mana nih guys? Kira-kira nih. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi desain ya. Kalian suka desainnya mana? Kalau saya pribadi sih, ya ini saya opini ya, kelihatan dari belakang untuk yang V25 itu lebih desain kameranya lebih bulky dibandingkan yang Pro. Nah, oke. Kemudian dari belakangnya ini sama-sama memiliki konsep yang sama. Untuk yang warna black ini ya, dia nggak ngecap sidik jari, it's good. Tapi kalau yang bagian ini, panel ini kan glass, jadi ini lebih mudah ngecap sidik jari. Kemudian untuk dimensi, kedua handphone ini hampir mirip ya. Untuk yang Pro terlebih dahulu itu 158,9 kali 73,5 ya. Kemudian ketebalannya itu 8,62, bobotnya 190. Sedangkan yang V25 biasa itu 159 kali 74,2, sedangkan ketebalannya 7,7. Sedangkan desainnya ngotak. Kalian lebih suka yang desain ngotak gini atau yang desain curve? Ya, ini dari glassnya udah kelihatan lebih curve dibandingkan ini. Ini ala-ala iPhone ya. Feel-nya lebih enak, saya suka yes di yang Pro karena lebih curve, ini lebih enak dibandingkan kalau ngotak ini genggam gimana gitu ya. Selanjutnya di bagian samping kita bisa lihat sama-sama di sini adalah untuk tombol power, tombol volume. Kemudian di bagian atas ini kita nggak ada menjumpai tombol-tombol atau apa-apa, hanya ada mikrofon. Tapi di bagian atas yang Pro di sini ada tulisan profesional fotografi. Kayak di generasi yang flagship ada tulisan profesional fotografinya. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri nggak ada tombol apa-apa. Di bagian sisi bawah itu kita bisa menjumpai SIM card, kemudian mikrofon, Type-C dan grill speaker. Dan grill speakernya di kedua handphone ini satu aja, V25 5G
Dan yang Pro itu sama-sama mono. Sekarang saya mau perlihatkan ini keunggulan yang di generasi V25 5G. Untuk SIM card ini lebih unggul yang biasa guys, menurut saya loh. Nah, dia hybrid, dimana kalian bisa menambahkan memory card di sini. SIM cardnya jadi mau dual SIM card atau satunya diganti memory card, itu pilihannya. Jadi memori kalian bisa extend di sini dengan memori eksternal, sedangkan yang Pro itu kalian nggak bisa guys. Jadi hanya dual SIM card saja. Kemudian kedua handphone ini sama-sama memiliki sertifikat IP54. Dimana dengan sertifikat IP54 ini udah bisa anti air, splash proof, dust proof, tapi nggak bisa kalian pakai untuk celap-celup. Hanya untuk misalkan kehujanan itu it's okay, fine-fine aja kedua handphone ini. Selanjutnya tes kualitas layar, kalian bisa lihat sendiri sama-sama. Ini kualitas yang kita download, yang kita sajikan adalah kualitas 4K 60 fps. Detail jernihnya kalian bisa lihat dan nilai sendiri. Yang di V25 biasa itu lebih terpatah-patah, sedangkan yang Pro lebih smooth dan bisa memutar video 4K dengan lancar. Layar di yang Pro ini 6,56 inch, sedangkan yang V25 biasa itu 6,44 inch, sama-sama dengan layar AMOLED Full HD+, cuman berbeda resolusi. Resolusi yang V25 biasa ini itu 2404 x 1080 pixel dan hanya 90 Hz refresh rate-nya, sedangkan yang di Pro ini itu resolusinya Full HD+ 2376 x 1080 pixel dengan kemampuan udah HDR 10 plus ditambah lagi yang udah support refresh rate sampai 120 Hz. Kalian bisa lihat detail warnanya sama-sama bagus, cuman kemampuan mungkin ini efek dari prosesornya. Nanti kita akan ulas terkait prosesor. Detailnya sama-sama bagus, cerahnya bagus, cuman hanya itu tadi, ini terpatah-patah dan sedangkan ini smooth. Nah, silahkan dinilai sendiri, worth it nggak? Selisih 3 juta kalian pilih yang Pro atau yang V25 biasa. Dan di kedua handphone ini juga sama-sama udah support under display fingerprint. Nice. Bentuk layar ini ada perbedaan. Yang ini masih menggunakan model airdrop dan ini udah menggunakan punch hole untuk kamera depannya. Selanjutnya kita tes kualitas audio, sama-sama audionya mono guys. Volume kita kencengin. Menurutku sih suaranya hampir sama ya, hampir mirip ya untuk kualitas suara speakernya. Kalau kalian yang dengar sendiri langsung gimana guys? Dari rekaman ini bagus yang V25 atau V25 Pro untuk kualitas audionya? Menurut saya sih karena mono mereka hasilnya sama. Sayang ya, harganya lebih mahal, harusnya dia memberikan kualitas yang harusnya bisa stereo di earpiece ini. Menurut kalian gimana nih guys? Selanjutnya kita tes performa seperti biasa. Sekaligus sekilas info ya. Kita testing videonya video 4K di sini. Ini lain kali videonya bisa masuk. Oke, ini juga bisa video 4K-nya, harusnya memang bisa. Oke. Yang pilihan untuk power director ini mungkin banyak kok lain kali itu adalah kita maksudnya memutar atau memasukkan file 4K tanpa dikompres ya. Jadi sebagai gambaran. Prosesor yang dipergunakan adalah untuk yang V25 itu adalah Dimensity 900 guys, dengan RAM-nya 8GB, sedangkan ini Dimensity 1300 yang Pro
dan dengan RAM 12 GB, dimana sama-sama bisa di-extend itu sampai penambahannya 8 GB. Lihat di sini, oh, Ultra HD-nya 4K-nya muncul sih. Tapi apakah sanggup? Pengaturan, nih. Wow, pengaturan bisa sampai 60 fps, good. Ada sama-sama bisa sampai 60 fps dengan kualitas tinggi semua. 1, 2, 3. Boom, selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian untuk bagian sektor kamera, modul kamera belakang kedua handphone ini menariknya sama-sama menggunakan 64 megapiksel. Udah PDAF, OIS. Kemudian kamera kedua 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel makro. Kemudian untuk kamera depan, nah ini yang sedikit berbeda. Vivo V25 itu lebih unggul 50 megapiksel dengan autofocus, yang Pro malah 32 megapiksel autofocus juga. Tapi gimana hasilnya kita lihat ya guys. Untuk kamera selfie kalian bisa lihat sendiri deh. Yang di versi V25 biasa itu menurut saya warnanya itu lebih natural dibandingkan yang Pro ya. Dan lebih karakternya tuh lebih dipoles gitu. Untuk bokehnya kedua handphone ini bagus dan ada fitur menghilangkan tai lalat. Nih saya perlihatkan sama-sama, boom, tai lalat saya bisa dihilangin. Dan efek-efek cukup banyak banget yang bisa kalian dapatkan di sini, tapi nggak ada bokeh flare untuk di bagian kamera selfie. Nah keren kan, ada versi komik-komiknya. Sekarang kita lanjut ke bagian kamera belakang. Nah, di kamera belakang ini kayak kebalikan di switch ya. Lebih bagus di yang Pro meskipun kayak seakan lebih gelap ya. Tapi detail warnanya itu lebih dapat. Nah, ini contohnya nih. Yang di V25 itu lebih di pop up. Dari ini wide angle normal kemudian zoom itu lebih di pop up brightness-nya. Tapi yang di Pro itu kayak lebih gelap, tapi detailnya, karakter warnanya itu dapat semua. Nah, kemudian untuk yang bokeh kedua handphone ini bagus semua sih. Efek-efeknya bokeh flare ini, wah saya demen banget. Tapi tetap lebih suka yang di versi Pro, karakter warnanya lebih dapat deh. Ini dia untuk kamera 64 megapiksel di kedua handphone. Kalian bisa lihat sama-sama. Terlebih dahulu kalian suka yang hasilnya yang Pro atau yang tidak. Saya komentarin dulu dari warna ya, kontrasnya, saturasinya, warnanya lebih ngedip di versi yang Pro ya. Kalau yang versi V25 itu memang rata-rata fotonya lebih di pop up brightness-nya, tapi detailnya bagaimana kita coba zoom di sini sama-sama. Nah, ini kalian bisa lihat nih detail. Lebih bagus yang Pro menurut saya. Detailnya dia karena nggak terlalu di over bright, sehingga detailnya tuh dia masih dapat ketimbang yang versi V25 biasa. Nih, nah kan kalian bisa lihat nih, detailnya itu masih dapat. Karakteristik dari fotonya itu masih lebih dapat dibandingkan yang V25 yang lebih mempop up brightness-nya sehingga lebih ke wash out warnanya. Kayak gitu menurut saya sih. Dan berikut hasil video selfie di kedua handphone ini. Menurut saya untuk selfie ini kayaknya lebih bagus yang di 25 5G ya dibandingkan yang Pro. Menurut kalian gimana nih? Karena apa? Videonya, ini video perekamannya terbatas di Full HD 60 yang Pro. Nah, saya mau belakangnya ada cahaya. Sedangkan yang 25 5G itu bisa 4K 30 fps. Saya perlihatkan nanti ya. Dan ini hasilnya kurang lebih kayak gini. Nanti saya perlihatkan lagi fitur-fitur yang lain. Kemudian ini adalah fitur untuk menstabil wajah. Saya sambil lari-lari kecil. Mana yang lebih stabil? Sambil lari. Sambil lari lagi. Nah, kira-kira lebih stabil mana untuk menstabil wajah untuk kamera selfie? Dan ini hasilnya guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah. Nah, pada perekaman video selfie ini ada fitur yang nggak ada di yang versi 25 biasa. Contoh ya. Nah, kalian bisa notice tuh di bagian ujung itu ada logo seperti itu bisa untuk menyempurnakan suara.
dan saya akan melakukan testing. Yang Pro saya merekaman dengan mengaktifkan fitur tersebut, sedangkan yang V25 biasa saya akan merekaman dengan kualitas 4K 30 fps. Dan berikut hasil kualitas video 4K selfie, dan ternyata bisa sampai 60 fps. Keren. Ini handphone keren, meskipun lebih murah tapi ternyata bisa 4K 60 fps. Tapi ini kualitas hasilnya kayak gini nih. Saya membelakangi dengan background yang lebih terang, hasilnya kayak gini. Kalau saya membelakangi seperti ini, nah ini agak lebih gelap cahayanya. Nah ini untuk perekaman suaranya sendiri bagaimana, silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Berikut untuk Vivo V25 yang Pro, dan ini Full HD 60 fps. Saya sedikit masuk ke ruangan karena ada back sound. Kalian sementara bisa mendengarkan kualitas back sound di belakang gimana. Saya sekarang mau mengaktifkan untuk fokus suaranya dulu. Dan ini kalau background ini, saya aktifkan, boom. Suara saya gimana untuk perekamannya. Jadi ada keunggulan, ada ya dari dua handphone ini ada beberapa fitur yang saling melengkapi kayaknya. Dan ini hasilnya. Kalau di sana yang V25 5G ada 4K 60 fps, ini nggak ada. Karena beda kamera 30 sama 32 megapiksel. Hasilnya bagaimana nih untuk kualitas gambar sama suaranya, karena sudah saya aktifkan. Ini sambil jalan. Berikut perekaman video Full HD 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri ada perbedaan warnanya bagaimana. Nanti kita tes untuk ultra stabilannya ya. Dan ini lokasi kita ada di Meteor Cell Malang. Jadi yang mau cari handphone aksesoris ada di Kota Malang, silahkan ke Meteor Cell Malang. Dan ini hasil perekaman suaranya, silahkan dibandingkan sendiri ya antara kedua handphone ini. Oke, berikut kita Full HD 60 fps tes kestabilan sambil lari. Oke, and then jumping bakalan lebih stabil yang mana nih? Oke, silahkan sampaikan komentar kalian. Ini ekstrim banget, kita loncat-loncat seperti biasa. Dan ini yang Pro, dan ini yang 5G biasa guys, 25 Pro dan 25 5G. Silahkan sampaikan komentar kalian guys. Berikut video Full HD 30 fps, dan ini untuk yang wide angle-nya guys. Dan kita nggak bisa langsung dalam perekaman ini ngatur wide angle langsung berubah ya. Ini harus dipilih dulu, kalian mau wide angle-nya dari awal atau enggak. Nih, silahkan lihat hasilnya untuk wide angle-nya dari lampu, dari bunga ini juga. Silakan di komentar bagus yang mana menurut kalian guys. Dan berikut video 4K, dan ini ada perbedaan ya, sama-sama memang bisa 4K, cuman yang Pro kalian bisa lihat lebih smooth dibandingkan yang sebelah kiri, yaitu yang versi 5G biasa 25 ya. Karena hanya 4K 30 fps, dan yang Pro bisa sampai 60 fps. Dan ini sambil jalan, silakan kestabilannya dinilai sendiri antara yang Pro dan non Pro. Jadi ada harga yang kalian bayar untuk sebuah hasil kamera. Menurut kalian gimana nih untuk hasil kameranya? So gimana guys, kalian bakal milih yang mana nih? Selisih 3 juta antara Vivo V25 5G yang ini ya, dengan kualitas ya, dari desain sih kalian bisa nilai sendiri, bisa sampaikan komentar. Desain kita nggak bisa memaksakan kalian pilih yang ini, pilih yang curve. Kalau saya pribadi sih bakalan suka yang model curve ya, lebih enak digenggam yang Pro. Tapi kalau dari bobot memang lebih berat ya. Kemudian pertimbangan kalian dari selisih 3 juta adalah dari segi layar. Layarnya lebih support 120 Hz, udah HDR 10+, lebih tajam warnanya ya, lebih detail, dan sanggup memutar atau memutar video 4K dengan lancar. Sedangkan yang di versi yang 5G biasa ini terpatah-patah ya dari segi layar. Kalau audio sama-sama lah ya. Kemudian plusnya yang di versi yang 25 adalah kalau kalian pengen memori ekstra, itu dia support micro SD, support sampai 1 tera. Nah, sedangkan yang di versi Pro itu nggak ada eksternal memorinya. Gimana dong? Sayang kan, benernya kalau bisa di yang versi biasa itu bisa ditambahkan, why not gitu loh. Butuh penyimpanan lebih ekstra. Kemudian dari segi prosesor, tentu lebih unggul yang Pro. Dimensity 1300, RAM-nya juga lebih gede. 12, meskipun sama-sama bisa di-extend 8 GB. Selanjutnya dari kamera, silakan putuskan sendiri. Kalau saya lihat memang untuk selfie-nya, yes, selfie I don't know ya, ada yang dikurangin, ada yang nggak, malah yang selfie itu support 4K 30 fps di yang 25 V25 5G biasa, sedangkan yang Pro tidak.
Aduh, bagaimana? Untuk kualitas foto sendiri bisa dinilai sendiri deh, bagus yang mana, videonya bagus mana. Sedangkan yang Pro, meskipun nggak ada 4K-nya, kalian bisa pilih fiturnya yang adalah vokalnya, voice-nya itu fokus. Nah, itu dia yang nggak ada di V25 5G biasa. Oke, demikian untuk ulasan saya terkait kedua handphone ini. Kalian tinggal pilih aja. Jadi video ini bisa jadi rekomendasi kalian. Oh, aku lebih cocok yang Pro, aku yang biasa aja deh dengan budget yang lebih murah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jika kalian yang pingin yang 5G biasa, PO-nya cukup 200.000 aja, itu kalian bisa dapat free gift-nya itu lumayan loh, wireless headphone. Keren, wireless headphone. Kemudian untuk yang Pro, itu kalian bisa mendapatkan Bluetooth speaker, yang mana free gift-nya itu senilai sama-sama 500.000 infonya begitu. Total value ya, kalian yang dapat untuk PO itu senilai 2,3 juta. Apa aja? Kalian dapat screen protector selama 6 bulan, phone warranty 24 bulan ya. Itu yang senilai 1,8 guys. Jadi untuk PO langsung aja, kalian yang ada di Kota Malang langsung datang di Meteor Cell, langsung aja PO nih handphone. Keren-keren ya. Kalau kalian mau PO secara online, langsung aja klik link di bawah, itu ada untuk langsung direct ke official store Vivo. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait di dunia gadget ataupun otomotif. Sampai jumpa and bye-bye guys.